Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu dengan saya Kang Jenggo di channel KJ Bro. Kali ini kita akan mengupas tentang Kerajaan Jawa. Kerajaan di Jawa yang akan kita kupas alih awal adalah Mataram kuno. Nah, bagaimana perjalanan Mataram kuno atau Mataram Hindu ya ini? Silahkan disimak, tapi sebelumnya jangan lupa panjenengan untuk memberikan subscribe, like, dan komentar pada channel KJ Bro. Sedulurku yang berbahagia, pada abad ke-8 berdiri sebuah kerajaan di Jawa Tengah. Nama kerajaan yang beribu kota di Medang Ibumi Mataram itu lazim disebut dengan nama Mataram kuno atau Mataram Hindu. Medang. Muncul dugaan bahwa ibu kota Mataram kuno selama pemerintahan Sanjaya tersebut terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini yang melatar belakangi penyebutan wilayah Yogyakarta sebagai negeri Mataram. Sebuah wilayah yang pada tahun 1587 hingga 1677 kembali menjadi pusat pemerintahan Mataram baru atau Mataram Islam. Satu sumber yaitu Prasasti Cangga yang dikeluarkan oleh Sanjaya pada tahun 732 menyatakan bahwa Mataram kuno adalah kerajaan peninggalan Raja Sana di 710 hingga 717. Kerajaan yang selalu mendapatkan serangan dari luar atau pemberontakan dari dalam itu diselamatkan oleh Sanjaya. Meskipun demikian, Prasasti Metasih yang dikeluarkan oleh Dyah Bailtum menegaskan bahwa raja pertama Mataram kuno bukan Sana, melainkan Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, yaitu putra Sanaha atau saudara perempuan Sana. Sedulurku yang berbahagia, berdasarkan carita Parahyangan yang ditulis pada abad ke-16, Sana yang dikenal dengan nama Sena atau Brata Senawa merupakan Raja Galuh yang ketiga tahun 709 hingga 716. Selama pemerintahannya, Sana mendapatkan serangan baik dari luar maupun dari dalam negerinya sendiri, terutama serangan dari Purbasora, saudara seibu sama Sana, yang dapat menggulingkan Sana dari tahta kekuasaannya. Sana yang dapat menyelamatkan diri dari kudeta Purbasora berlari ke Pakuan. Tidak ada tujuan yang akan dicapai selain meminta perlindungan kepada sahabatnya Tarusbawa atau Raja Sunda pertama pasca pecahnya Kerajaan Tarumanegara yang kemudian menjadi Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Setelah mendapatkan dukungan dari Tarusbawa dan Sanjaya, putra menantu Tarusbawa, Sana merebut Galuh dari tangan Purbasora. Ada beberapa hal yang menarik yang dapat diungkapkan tentang kehidupan Sanjaya, antara lain silsilah penubatannya sebagai Raja Mataram kuno, dinasti, peninggalan, serta kemangkatannya. Berdasarkan cerita Parahyangan bahwa Sanjaya merupakan putra dari Sana atau masih cucu dari Ratu Sima, Raja Putri dari Kerajaan Kalingga. Dengan demikian,
Sanjaya merupakan keponakan dari Sana, yaitu seorang raja Galuh yang digulingkan oleh Purbasura. Sesudah dewasa, Sanjaya dinikahkan oleh Tarusbawa dengan putrinya. Kelak, Sanjaya menjadi dua orang putra yang bernama Tamperan dan Resi Guru Demunawan. Prasasti Matasih yang dikeluarkan oleh Dyah Balitung di tahun 907 menyatakan bahwa Raja Mataram kuno pertama adalah Sanjaya. Dengan demikian dapat disebutkan Sanjaya adalah pendiri dan kelak sebagai pewaris dinasti Sanjaya yang tersohor. Sebelum menjabat sebagai Raja Mataram kuno yang beribu kota di Medang, ibumi Mataram, Sanjaya merupakan Raja Sunda Galuh, Kuningan, Galunggung, dan sekaligus Kalingga. Karena sebelum meninggalkan kawasan Jawa Barat, Sanjaya mewariskan wilayah kekuasaan Sunda dan Galuh kepada putranya yang bernama Tamperan. Sementara itu, wilayah kekuasaan Kuningan Galunggung diserahkan kepada putranya yang bernama Resi Guru Demunawan. Semasa menjabat sebagai Raja Mataram kuno, Sanjaya menggunakan gelar Abhiseka Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya. Apabila melihat dari gelarnya, maka istilah ratu telah digunakan ketika pemerintah Sanjaya sebagai gelar seorang raja berkelamin pria. Tidak hanya sekedar raja berkelamin wanita saja yang memakai gelar ratu, namun gelar ratu untuk seorang raja dihapuskan oleh Rakai Panangkaran. Nama gelar Abhiseka berikutnya untuk seorang raja adalah Sri Maharaja. Di bawah pemerintahan Sanjaya, Mataram kuno yang dikenal sebagai negeri agraris telah memberikan peluang pada penduduknya untuk hidup sebagai petani. Hal ini menunjukkan perbedaannya dengan kerajaan Sriwijaya yang dikenal sebagai negeri maritim, yaitu sebuah negara yang lebih menyandarkan laut sebagai sumber kehidupan bagi rakyatnya. Sedulurku sekalian, Sanjaya dengan dinasti atau Wangsa Sanjaya merujuk pada raja pertama Mataram kuno, yaitu Sanjaya. Berdasarkan teori Van Narsden, dinasti Sanjaya tidak berperan sebagai pemimpin negara sejak kekuasaan Rakai Panangkaran atau putra Sanjaya di Mataram kuno telah direbut oleh Wangsa Sailendra. Teori ini juga menyebutkan bahwa dinasti Sanjaya kembali menunjukkan eksistensinya ketika Rakai Pikatan berhasil menyunting Pramodawardhani dari dinasti Sailendra. Bahkan peristiwa tersebut diklaim sebagai kebangkitan Wangsa Sanjaya. Lain teori Van Narsden, lain pula dengan teori Box. Berdasarkan teori Box, bahwa nama-nama dari Rakai Panangkaran hingga Rakai Gunung yang tertera pada prasasti Matasih adalah raja-raja Mataram kuno dari dinasti Sanjaya. Oleh Slamet Mulyana, teori tersebut dibantah kebenarannya. Menurut Slamet Mulyana, nama-nama yang tertulis pada prasasti Matasih bukan raja-raja dari dinasti Sanjaya, melainkan urutan raja-raja Mataram kuno. Perihal Rakai Panangkaran, pendapat Slamet Mulyana bertentangan dengan teori Van Narsden. Berdasarkan prasasti Kalasan yang dikeluarkan pada tahun 778, Slamet Mulyana berpendapat bahwa Rakai Panangkaran atau penguasa Panangkaran atau Dyah Pancapana bukan putra Sanjaya yang digulingkan kekuasaannya oleh Wangsa Sailendra, melainkan sebagai Sailendra Wangsa Tilaka atau Permata Wangsa Sailendra. Sebagai Raja Mataram kuno, sedulurku, Sanjaya meninggalkan prasasti Canggal di Gunung Wukir, Desa Canggal, Magelang.
Prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta ini dikeluarkan pada tahun 732. Adapun isi dari prasasti Canggal tentang peringatan atas didirikannya sebuah lingga di atas bukit di daerah Kunjarakunja oleh Sanjaya. Sampai sekarang tidak ada sumber terpercaya tentang waktu kemangkatan Sanjaya, serta di mana arwahnya dicandikan. Sumber yang selama ini kita peroleh bahwa Sanjaya telah mengakhiri masa pemerintahannya sebagai Raja Mataram kuno di tahun 760. Selepas pemerintahan Sanjaya, Rakai Panangkara naik tahta sebagai Raja Mataram kedua. Sedulurku sekalian, kiranya demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait Mataram kuno atau Medang Ibumi Mataram. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari ungkapan onorino, ono opo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam sejarah, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.